Hai, kembali lagi dengan saya Yas Faisal di channel Sahabat Excel. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita bisa membuat laporan kas masuk dan kas keluar itu secara otomatis. Ini caranya sangat simpel. Jadi caranya bagaimana? Di video kali ini kita akan membuat tabel sederhana untuk laporan keuangan. Jadi kurang lebih di sini kita akan memasukkan judulnya, kemudian periodenya. Nah, di sini tanggalnya, formatnya kita akan memasukkan secara otomatis. Deskripsinya itu uang yang kita gunakan itu dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Jelas berarti ya. Kemudian untuk uang masuknya itu berapa nominalnya, uang keluarnya juga ada, dan untuk saldo akhir pasti akan terisi dengan rumus yang sederhana. Dan di sini juga rumusnya itu dia akan memberitahu, misalkan kita minta tolong ke Excel tolong jika uangnya tinggal 300.000, anggap tolong beritahu saya, atau misalkan tinggal 150, tolong beritahu saya bahwa uang kas itu sudah tanda kuning atau sudah harus diisi. Nah, oke. Mungkin itu yang akan kita buat. Nah, di sini juga ada totalnya, total untuk uang masuk berapa, untuk uang keluar juga berapa, dan di sini ada saldo akhir untuk si kas sendiri itu berapa. Kita masuk saja ke latihannya. Di sini ada, misalkan kita akan membuat laporan seperti tadi, ada laporan kas masuk dan kas keluar. Ini misalkan di sini kita bisa memasukkan perusahaan pribadi, atau misalkan di sini ada alamat untuk RT, RW atau apapun lah. Ini sesuai kebutuhan ya. Di sini misalkan di sini ada perusahaan Sentralagu misalkan namanya. Kemudian kecamatannya anggap Cikijing. Di sini Cikijing ya. Cikijing, kemudian kotanya Majalengka. Biasanya itu dalam laporan kas itu nomor ada ya, kemudian ada deskripsi, tanggal, ada tanggal dulu, kemudian ada deskripsi ya, deskripsi, dan ada uang masuk, uang keluarnya tentu ada, dan yang terakhir saldo akhir. Di sini kita perbesar kolomnya. Nah, mungkin ini cukup. Kita kasih dia bold, kita perbesar sedikit, kemudian kita kasih dia ke tengah. Oh ya, ini juga jangan lupa kita blok, kita kasih dia merge across supaya dia bisa kita ketengahin. Kemudian kita perbesar untuk judul yang ini, kita kasih dia bold, kita kasih warna supaya lebih bagus. Nah, mungkin ini cukup ya. Ini nomornya mungkin 10 cukup. Kita kasih dia border. Nah, oke, ini cukup mungkin ya. Oh ya, di sini ada periode. Periodenya itu untuk bulan April 2021. Nah, untuk tanggal di sini misalkan kita masukkan secara manual 05, kemudian bulan 4 04 2021. Nah, supaya tidak diketikkan seperti ini, kita bisa di sini anggap 06 April APR. Nah, formatnya kan beda-beda. Kita bisa
berubah. Ini kita delete dulu, kita blok untuk tanggal sendiri, kemudian kita pilih more number format. Nah, kita kasih dia formatnya itu date. Nah, di sini ada tipenya, kita pilih saja. Di sini saya suka memakai yang sederhana, itu ada tanggal, dia memakai 2 digit angka, kemudian bulannya memakai sama 2 digit angka, dan tahunnya juga memakai digit angka. Nah, di sini anggap kita masukkan 05 April 2021. Klik enter. Nah, deskripsinya itu kita masukkan misalkan saldo dari bulan Maret, dan untuk uang masuknya itu ada misalkan 500.000. Nah, ini supaya ada titik secara otomatis atau pemisahnya, kita blok saja, kemudian kita pilih yang ini, comma style. Nah, jadi dia digit angkanya akan berubah secara otomatis. 500.000, tentu saldo akhir itu sama dengan uang masuk ditambah uang keluar, dikurangi uang keluar. Klik enter. Nah, kemudian besoknya anggap ada pengeluaran ya, April 06 April. Nah, tadi ketika kita mengetikkan 06 APR, dia akan berubah secara otomatis menjadi format yang sama, jadi tidak berbeda ya. Ini contoh untuk deskripsi tanggal 6 itu kita akan beli karton ya, beli karton tebal, anggap karton tebal, harganya itu misalkan itu 200.000. Nah, kemudian di sini ada berarti saldo akhirnya itu saldo akhir, kemudian ditambah uang masuk, kemudian dikurangi uang keluar. Kita klik enter. Nah, di sini 500.000, kemudian ini tidak ada uang masuk, uang keluarnya ada 200.000, kemudian saldo akhirnya itu 300.000. Ini sudah benar, kita kopikan saja rumusnya ke bawah. Nah, ketika kita menariknya ke bawah, tentu saldo akhir yang muncul itu dia akan tertulis secara otomatis, tapi di sini dia tidak ada deskripsinya, jadi dia tidak presentatif. Jadi di sini tidak ada tanggal, tidak ada deskripsi, tidak ada uang masuk, tidak ada uang keluar. Namun dia di sini ada saldo akhirnya. Nah, kita hilangkan saja untuk yang ini. Caranya bagaimana? Caranya itu kita masukkan rumus if kemudian AND kita close. Di sini kita masukkan if, kemudian kurung buka AND, kita pakai rumus AND. Nah, logical test yang pertama itu jika D9 sama dengan 0 itu kita kasih tanda jika D9 sama dengan 0 itu kita kasih tanda petik saja 2 kali. Jadi ini dia itu akan terisi sebagai 0 sama dengan 0. Kemudian logical test yang kedua itu E9 sama dengan 0 sama dengan 0, kita kurung tutup. Value if true nya itu maka dia akan menghasilkan nilai 0, dan jika salah dia akan menampilkan hasil dari F8 ditambah D9, kemudian dia dikurangi E9, hasil perumusan tadi. Kemudian di sini kita kasih kurung tutup, kita klik enter. Nah, di sini dia akan sama saja 300.000 karena di sini ada uang keluar. Namun ketika kita tarik rumusnya ke bawah,
dia akan menampilkan kosong karena kita sudah memasukkan rumus yang tadi. Nah, anggap di sini besoknya itu ada tanggal 7 April. Di sini ada misalkan kas masuk, kas minggu pertama, minggu ke-1. Anggap kas masuknya itu anggap masuk 300.000. Nah, di sini dia akan muncul secara otomatis atau terisi secara otomatis dengan menjumlahkan antara saldo akhir kemudian ditambah uang masuk dan dikurangi uang keluar. Kemudian kita masukkan lagi beli alat tulis. Sorry. Di sini ada tanggal 8 April. Di sini beli alat tulis. 200.000 anggap. Nah, kita masukkan lagi, misalkan beli meja bordir. Sorry. Ini 09 anggap. 09 April. 9 April beli meja bordir. Harganya itu anggap dia 150.000 untuk meja. Dan ini tanggalnya masih sama, tanggal 9 April. Kita beli alat kebersihan, nominalnya itu 50.000. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, misalkan bayar tanggal 10-nya itu 10 April dia kita bayar uang makan karyawan, misalkan ada traktiran 100.000. Kemudian di sini ada uang masuk lagi, anggap tanggal di tanggal 10 itu 10 April ada uang masuk, uang kas minggu kedua. Uang kas minggu kedua, ini kas minggu pertama ada anggap ada 400.000. Dan apalagi ya, di sini anggap tanggal 11. Di sini juga kita bisa memakai format ini langsung. Anggap di sini kita beli cutter, anggap ya. Beli isolasi. Kita beli isolasi itu 100.000 satu pak. Enter. Nah, ini yang terakhir anggap tanggal 12/04. Kita di sini beli benang dia 300.000. Nah, total uang kita itu 100.000. Di sini kita bisa memasukkan total. Ini total uang masuk, kita bisa memakai auto sum. Dari sini kita tinggal blok saja dan kita klik enter. Nah, ini cara gampangnya kita karena ini sudah terjumlah dari sel D8 ke sel D17 dan kita tidak kunci, kita bisa menariknya ke rumus yang ini. Nah, dan untuk saldo akhir tentu bukan dari penjumlahan yang ini, tapi dia dari sama dengan uang masuk dikurangi uang keluar, dan jumlahnya harus sama dengan uang yang terakhir, yang saldo terakhir. Nah, kita kasih yang ini, kemudian kita kasih dia warna. Untuk yang ini kasih saja kuning. Nah, dan hebatnya lagi di Excel, kita bisa mewarnai jumlah nominal tertentu. Jadi misalkan kita minta tolong tadi ke Excel tolong jika saldo
saldo akhir ini kurang dari anggap 250.000, tolong beritahu saya. Caranya itu gampang, kita blok dulu saldo akhirnya, kemudian kita masuk ke conditional formatting dan kita kasih highlight ini less than atau kurang dari. Jika kurang dari 250.000, tolong beritahu saya. Nah, di sini dia akan secara otomatis jika uangnya kurang dari 200.000 dia akan diberitahu. Ya, kurang lebih itu tutorial kali ini. Semoga berguna untuk sahabat Excel semua. Kalau suka konten seperti ini jangan lupa klik like, dan kalau ada pertanyaan atau ide yang lain yang ingin kita bahas bisa tulis di komen. Dan jika kalian suka konten seperti ini jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial Excel yang lainnya. Oke, sekian dari saya Yas dan sahabat Excel, saya pamit. Bye.